tarbiyah nabawiyah, tarbiyah sesuai dengan risalah yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kemudian dirangkum di dalam 3 kategori penting. Yang pertama, yatslu alaihim ayatih, tilawah, wa yuzakkihim, tazkiyah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ta'lim. Jadi ada 3 tugas maha penting Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan tarbiyah untuk membina umatnya, yakni pertama tilawah, yang kedua tazkiyah, yang ketiga taklim. Nah, apa saja yang kemudian disebut sebagai tilawah? Makna yatsu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, para mad'unya, para sahabatnya, para umatnya ini, meliputi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'anul Karim secara tartil kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baca Quran itu tidak bisa baca tulisan Arab. Karena Quran itu diajarkan pada mulanya tanpa tulisan Arab. Jibril ngajari Rasulullah itu nggak pakai tulisan. Jibril ngajari Rasulullah itu pakai pelafatan yang ditirukan. Dimulai menertibkan bahasa, kemudian memberikan satu tertib makna, sampai kemudian penghayatan, tilawah. Yang kedua tazkiyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah tilawah, yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah tazkiyah, disucikan jiwanya dari hasrat-hasrat yang buruk, dari keinginan-keinginan yang jelek, diajak untuk bercita-cita tinggi, yaitu mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk menyadari bahwa semua hidupnya, matinya itu untuk Allah. Ibadahnya, salatnya, manasiknya untuk Allah, matinya, hidupnya untuk Allah, semuanya. Ditazkiyah jiwanya, tidak lagi mempedulikan pendapat manusia, yang penting pendapat Allah positif. Tidak lagi mementingkan pujian ataupun kekaguman ataupun kemasyhuran ataupun kekayaan ataupun kekuasaan. Rasulullah SAW menunjukkan itu ketika orang-orang Quraisy menawarkan kepadanya melalui Utbah bin Rabi'ah. Utbah datang kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, apakah engkau ini sakit sehingga kami carikan untukmu tabib yang paling hebat di seluruh jazirah Arab? Ataukah engkau ini ingin kekuasaan sebagaimana kakekmu Abdul Muthalib? Kalau begitu, baik, kami akan serahkan kepemimpinan kota Makkah kepadamu, kamu pimpin kami seperti kakekmu Abdul Muthalib memimpin kami. Ataukah engkau ini ingin wanita? Kami carikan wanita tercantik dari semua kabilah satu demi satu, kami kumpulkan, akan kami nikahkan sama kamu. Ataukah kamu ini pengen harta, maka seluruh kabilah akan membagi 2 simpanan hartanya, separohnya akan dikumpulkan lalu diberikan kepadamu semuanya, sehingga kamu jadi orang terkaya di seluruh jazirah Arab. Apakah itu mau, wahai Muhammad? Katakan, akan kami berikan kepadamu. Syaratnya satu, tolong jangan lagi kau celat dewa-dewa kami, sesembahan-sesembahan kami. Tolong jangan kau nistakan lagi nenek moyang kami dengan ajaran-ajaran agamanya yang sudah kami pelihara beribu-ribu tahun lamanya. Please." Jadi tawarnya Utbah bin Rabi'ah ini luar biasa, Pak. Kalau Rasulullah SAW dakwahnya sekedar dakwah politik, beliau langsung mengatakan, baik, kalau begitu saya harus jadi pemimpin seperti kakek saya Abdul Muthalib. Sepakat? Oke. Kalau tujuan dakwah beliau cuma untuk mendapatkan harta kekayaan, selesai. Wanita, selesai. Tapi Nabi SAW mengatakan, tidak, aku akan tetap berada di atas urusan yang Tuhanku perintahkan. Meskipun kalian meletakkan matahari di tangan kananku atau bulan di tangan kiriku untuk memaksaku berhenti dari salah ini, tidak, aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah memenangkan aku atau aku binasa karenanya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Rasulullah membentuk kader-kader ini, taklimul kitab was sunnah, mengajari isi Al-Quran, petunjuk-petunjuk Quran di dalam
kehidupan mereka mengamalkan Quran di dalam setiap sendi kehidupan, gitu ya. Sunnahnya juga dari bangun tidur sampai tidur kembali, hidup bersama Al-Quran dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan di saat tidur itu sendiri. Inilah kekuatan tarbiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita singkat dalam 3 kata: tilawah, tazkiyah, dan taklim. Taklim belum banyak kita bahas, mudah-mudahan kesempatan yang lain. Tapi intinya adalah mengajarkan isi Quran dan Sunnah. Kalau sudah mendapatkan sentuhan tilawah dan sudah mendapatkan sentuhan tazkiyah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.